Boleh. Ya. Oke, Sam. Nah. Ya. Rektor, Ketua Senat Akademik Universitas, Sekretaris Majelis Wali Amanat, dan anggota Senat Akademik Universitas Syah Kuala memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman dilanjutkan dengan Hening Cipta. Hening Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Syah Kuala. Kepada arwah para syuhada, pahlawan yang telah mendahului kita dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, termasuk di dalamnya pahlawan pendidikan, marilah kita mengheningkan cipta seraya berdoa dalam hati kita masing-masing. Semoga arwah mereka diterima di sisinya. Dan kepada kita yang ditinggalkan, semoga dilimpahkan rahmat untuk melanjutkan cita-cita perjuangan mereka. Hening Cipta, mulai.
Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, berikut kita saksikan bersama video pesan-pesan keselamatan. Di dalam gegap gempitannya, jeritan dari... Selamat datang di Universitas Syah Kuala. Saat ini kita sedang berada di Convention Hall Dayan Daud Academic Activity Center Universitas Syah Kuala. Pada ruangan ini terdapat 6 pintu utama yang terletak di bagian samping sisi kanan dan sisi kiri. Serta terdapat 2 pintu darurat di bagian belakang panggung pada sisi kanan dan sisi kiri. Gunakan 3 pintu utama sebagai jalur evakuasi bagi Anda yang duduk di bagian lajur kanan bawah dan sayap kanan balkon, serta 3 pintu utama jalur evakuasi bagi Anda yang berada di lajur kiri bawah dan sayap kiri balkon. Gunakan 2 pintu darurat yang terletak pada sisi kanan dan sisi kiri di belakang panggung bagi Anda yang berada di atas panggung. Dan gunakan 2 pintu utama yang terletak di bagian tengah atas bagi Anda yang berada di bagian tribun. Bila terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Jika Anda mampu, padamkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran yang terdapat di dalam gedung. Segera lakukan evakuasi dan petugas akan memandu Anda ke titik berkumpul. Titik berkumpul berada di sisi timur dan sisi barat gedung. Jika terjadi gempa bumi, Anda diminta tetap tenang dan jangan panik. Segera merunduk dan merapat ke dinding. Hindari area kaca dan benda yang menggantung serta lindungi kepala Anda. Selalu berhati-hati saat melangkah dan gunakan pegangan tangga saat menaiki dan menuruni tangga. Jagalah selalu kebersihan sekitar Anda dan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sidang terbuka Senat Akademik Universitas Syah Kuala dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Eli Kusumawati M. Agrig SC, Profesor pada Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Helmi M. Agrig SC, Profesor pada Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Hewan Erwin MSc, Profesor pada Fakultas Kedokteran Hewan, Profesor Dr. Rita Katir STP MSc, Profesor pada Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Fadil STP MSc, Profesor pada Fakultas Pertanian, dan Profesor Dr. Teku Ahmad Yani SHMHum, Profesor pada Fakultas Hukum, dimulai. Ketua Senat Akademik Universitas Syah Kuala membuka sidang terbuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Syah Kuala dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Eli Kesumawati M. Agrik SC, Profesor pada Fakultas Pertanian. Profesor Dr. Insinyur Helmi M. Agrik SC, Profesor pada Fakultas Pertanian. Profesor Dr. Hewan Erwin MSc, Profesor pada Fakultas Kedokteran Hewan. Profesor Dr. Rita Khatir, STP MSc, Profesor pada Fakultas Pertanian. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Fadil STP MSc, Profesor pada Fakultas Pertanian, dan Profesor Dr. Teguh Ahmad Yani SHM Hum, Profesor pada Fakultas Hukum. Kamis 17 Juli 2025 dengan resmi kami buka. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Saudara Zamaksari SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan salawat badar. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ilahi salimil umma minal afati wan niqmah ilahi salimil umma minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Aceh yang diciptakan oleh Marizal Ruby. Ooh.
raja siga mebila bangsa. Mulia nanggro mulia dum syuhada, metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Besapepakat besabohnya menemat, syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Himne Universitas Syah Kuala dengan lirik lagu digubah oleh Mukhtar Embut dan syair disusun oleh W.S. Rendra.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk memberkati acara pengukuhan pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Zamaksari SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallim kullana min afatid dunya wal akhirati wa fitnatiha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min asyrari ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang pengangkatan profesor oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas Syah Kuala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 141069, nomor 141100, nomor 141103, nomor 141104, nomor 141416 dan nomor 1414/M/07/2024 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu. Pegawai Negeri Sipil 1. Eli Kusmawati, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor, Guru Besar dalam ranting ilmu kepakaran hortikultura. 2. Helmi,
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam rangkaian ilmu kepakaran agroteknologi. 3. Erwin, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam rangkaian ilmu kepakaran ilmu bedah veteriner. 4. Rita Khatir, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam rangkaian ilmu kepakaran teknik pasca panen. 5. Rahmat Fadil, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam rangkaian ilmu kepakaran rekayasa industri pertanian. 6. Tuku Ahmad Yani, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam rangkaian ilmu kepakaran hukum perusahaan. 2. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta terakhir pada tanggal 18 Desember 2024, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Satrio Sumantri Brojo Negoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Syah Kuala. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, para Wakil Rektor, dan Dekan di lingkungan Universitas Syah Kuala. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Abdi Awahab, Rektor Universitas Syah Kuala periode 2002-2006. Yang kami hormati Ketua DPRK Banda Aceh, Bapak Irwansyah ST. Yang kami hormati, hadir bersama kita Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, Bapak Profesor Dr. Hewan Deni Noviana PhD, beserta Ibu. Mohon berdiri, Pak. Ya. Terima kasih kehadirannya. Kemudian yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Hewan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Ibu Profesor Dr. Hewan Gunanti MS. Terima kasih, Bu, kehadirannya. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Syah Kuala. Yang kami muliakan serta kita banggakan Profesor Dr. Insinyur Eli Kusumawati, Master of Agriculture and Science, Profesor Dr. Insinyur Helmi, Master of Agriculture Science, Profesor Dr. Hewan Erwin, Master of Science, Profesor Dr. Rita Khatir STP, Master of Science, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Fadil, STP, Master of Science,
dan Profesor Dr. Teku Ahmad Yani, SH Master Humaniora, yang insya Allah akan dikukuhkan pada hari ini sebagai profesor baru di Universitas Syah Kuala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mengawali sambutan ini, marilah kita semua memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat ridha dan izinnya kita semua bisa hadir bersama di Gedung Pusat Kegiatan Akademik Profesor Dr. Dayan Daud MA untuk mengikuti upacara sidang terbuka pengukuhan Profesor Universitas Syah Kuala. Salawat dan salam, mari kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia teladan, berilmu tinggi, berakhlak mulia dan penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di hari ini dapat mengikuti jejak kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Senat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, di kesempatan pertama ini kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami pada kesempatan ini. Kami juga ingin mengucapkan rasa bangga serta apresiasi kami kepada keenam profesor yang akan dikukuhkan hari ini. Mereka telah berhasil mencapai jabatan akademik tertinggi, yaitu menjandang predikat profesor dalam berbagai bidang ilmu yang mereka tekuni. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah dapat kami sampaikan laju pertambahan profesor di Universitas Syah Kuala dalam beberapa tahun terakhir ini terus meningkat dengan baik. Dalam 5 tahun terakhir ini paling tidak Universitas Syah Kuala berhasil mengukuhkan rata-rata lebih dari 20 profesor baru setiap tahunnya. Begitu pula pada tahun ini, tahun 2025, insya Allah USK akan mengukuhkan paling kurang 37 profesor baru. Adapun jumlah dosen Universitas Syah Kuala yang sudah menerima surat keputusan Menteri kenaikan jabatan akademik dosen pada periode terakhir Maret sampai Juni 2025 adalah sebanyak 10 orang guru besar dan 17 orang lektor kepala. Maka saat ini jumlah guru besar ataupun profesor di USK telah mencapai 225 orang. Alhamdulillah. Jumlah ini tentunya telah memenuhi target kita minimal 10% dari total dosen aktif Universitas Syah Kuala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, dari keseluruhan profesor ini, Fakultas Teknik masih menjadi fakultas dengan jumlah profesor terbanyak, yaitu 56 orang. Dilanjutkan dengan Fakultas Pertanian sebanyak 39 orang, termasuk 4 yang akan dikukuhkan hari ini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 28 orang. Lalu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 27 orang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 23 orang. Fakultas Kedokteran 16 orang. Fakultas Hukum 16 orang, Fakultas Kedokteran Hewan 13 orang, Fakultas Kelautan dan Perikanan 4 orang, Fakultas Keperawatan sebanyak 2 orang, serta Fakultas Kedokteran Gigi sebanyak 1 orang. Secara khusus, kami terus mendorong para dosen yang masih lektor kepala dari berbagai bidang, khususnya dari bidang ilmu sosial dan humaniora, untuk segera melangkah menuju jenjang profesor. Hal ini sangat penting mengingat jumlah profesor saat ini masih didominasi oleh dosen dari bidang sains. Keseimbangan dalam distribusi keilmuan tentunya akan memperkuat posisi Universitas Syah Kuala sebagai universitas yang unggul di berbagai bidang. Sebagai catatan, pemetaan keilmuan dari Simago sebenarnya menunjukkan
Salah satu bagian dari bidang sosial humaniora, yaitu bidang art and humanities, menjadi salah satu kekuatan Universitas Syekh Kuala. Saat ini di bidang ini, berdasarkan pemetaan ini, menduduki ranking 648 sedunia. Di Asia ranking 75 dan secara nasional di ranking 9. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah meluncurkan kebijakan kampus berdampak atau dikenal dengan Dikti Saintek Berdampak. Kebijakan ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk semakin menguatkan peran perguruan tinggi dalam menopang pembangunan bangsa. Melalui kebijakan Dikti Saintek Berdampak, peran perguruan tinggi diharapkan dapat semakin nyata dan dekat dalam mendorong perubahan di masyarakat menuju kesejahteraan. Di tengah kompleksitas krisis global, perubahan iklim, serta ketimpangan sosial dan ekonomi, memang sudah sepatutnya kita di perguruan tinggi mengambil peran lebih dari sekedar penghasil lulusan ataupun pusat riset dan inovasi. Perguruan tinggi harus mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk menjadi aktor utama menggerakkan perubahan dan pembangunan. Oleh sebab itu, kami sangat berharap seluruh kepakaran dari para guru besar ataupun profesor Universitas Syekh Kuala benar-benar mampu memberikan dampak yang nyata dalam mengurai persoalan masyarakat dan bangsa, serta mampu memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan hidup umat manusia. Ketua Senat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, profesor pertama yang akan dikukuhkan hari ini adalah Profesor Dr. Insinyur Edi Kusumawati, Master of Agriculture Science, seorang ahli bidang ilmu hortikultural. Profesor Edi Kusumawati dengan penuh tekunan melakukan penelitian selama bertahun-tahun hingga berhasil menemukan jenis cabai lokal yang lebih kuat terhadap serangan virus, sehingga petani tetap bisa panen meskipun ada serangan penyakit. Inovasi ini dilakukan tidak hanya membantu petani di Aceh untuk mendapatkan hasil panen yang lebih baik, tetapi juga memperkuat upaya menjaga tingkat inflasi dan ketahanan pangan nasional. Beliau juga aktif bekerja sama dengan berbagai negara, para peneliti internasional seperti dari Jepang, untuk mengembangkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah Profesor Dr. Insinyur Helmi, Master of Agriculture Science, seorang pakar dalam bidang ilmu agroteknologi yang telah memberikan perhatian besar pada tantangan pengelolaan air untuk ketahanan pangan, khususnya dalam menghadapi fenomena perubahan iklim yang memicu kekeringan dan banjir ekstrim. Melalui keahliannya, Profesor Helmi menawarkan solusi strategis berupa pompanisasi di lahan-lahan kering dan pembangunan waduk guna mengelola air secara optimal sepanjang musim. Kontribusi Profesor Helmi ini juga mencakup pemanfaatan metode neraca air untuk memastikan ketersediaan air yang stabil bagi pertanian, sekaligus sebagai upaya mitigasi bencana hidrologis. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, berikutnya adalah Profesor Dr. Hewan Erwin, Master of Science, dengan kepakaran di bidang ilmu bedah veteriner. Profesor Erwin telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam membantu penyembuhan luka pada hewan, seperti menggunakan kulit ikan mujair dan plasma darah yang mempercepat pemulihan. Beliau juga menciptakan alat khusus untuk mengobati hernia pada hewan peliharaan yang terbukti efektif dalam penyembuhan. Profesor Erwin juga aktif melakukan penelitian yang bermanfaat tidak hanya dirasakan oleh hewan, tetapi juga berguna bagi manusia, terutama dalam pengembangan bahan implan untuk tulang patah. Dengan pengetahuannya, beliau turut melindungi satwa liar di Aceh yang terancam punah. Melalui karya dan dedikasinya, Profesor Erwin memberikan manfaat nyata bagi kesehatan hewan, kesejahteraan masyarakat,
serta kelestarian lingkungan di Aceh dan Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, Profesor selanjutnya adalah Profesor Dr. Rita Kathir, STP Master of Science, dengan kepakaran di bidang ilmu teknologi pasca panen. Beliau secara khusus mengembangkan berbagai teknologi mutakhir dalam produksi pliu, bahan makanan tradisional Aceh, sehingga tidak hanya melestarikan warisan kuliner Aceh, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk lokal ini. Kontribusi Profesor Rita sangat membantu para pelaku UMKM di Aceh agar mampu menghasilkan pliu dengan kualitas unggul, memenuhi standar kesehatan, serta memiliki sertifikasi kehalalan yang jelas. Melalui pemanfaatan teknologi seperti pengering terowongan Hohenheim, alat pengepres hidrolik, dan pengemasan modern, produk pliu Aceh kini mampu bersaing lebih luas baik di pasar nasional maupun global. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah Profesor Dr. Insinyur Rahmat Fadil, STP Master of Science, yang hadir menjawab tantangan akan rendahnya nilai tambah produk pertanian Aceh yang selama ini lebih banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sebagai pakar di bidang ilmu rekayasa industri pertanian, Profesor Rahmat menawarkan solusi melalui pendekatan rekayasa industri berbasis agroindustri lokal seperti kopi gayo. Dengan strategi yang terukur dan penerapan teknologi tepat guna, beliau mampu meningkatkan nilai ekonomi dari berbagai produk pertanian unggulan Aceh. Melalui kontribusinya dalam mengembangkan berbagai metode pengambilan keputusan yang strategis, Profesor Rahmat membantu pemerintah daerah dan para pelaku usaha untuk menentukan langkah terbaik dalam mempercepat pertumbuhan agroindustri Aceh. Upaya beliau tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal, tetapi juga menjadikan agroindustri Aceh semakin kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, profesor yang terakhir yang akan dikukuhkan hari ini adalah Profesor Dr. Teku Ahmad Yani, SH Master Humaniora, dengan kepakaran khususnya di bidang ilmu hukum. Profesor Teku Ahmad Yani secara khusus mengangkat persoalan transformasi hukum perusahaan perseorangan sebagai model pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang relevan dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Riset beliau tentang perubahan usaha dagang UD menjadi perseroan terbatas PT perseorangan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendorong pelaku usaha mikro dan kecil di Aceh agar lebih kompetitif dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Kontribusi beliau tentunya sangat penting dalam konteks kita di Aceh yang memiliki potensi besar pada usaha mikro dan kecil yang selama ini menghadapi kendala akses terhadap permodalan dan penguatan kelembagaan. Dengan transformasi ini diharapkan para pelaku usaha di Aceh dapat lebih mudah mengakses bantuan pemerintah, pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan formal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, kita tentunya semuanya menaruh harapan besar pada para profesor baru ini. Melalui karya inovatif dan pemikiran transformatif, para profesor ini diharapkan dapat memperkuat peran Universitas Syah Kuala sebagai pusat unggulan riset dan inovasi, serta menjadi mercusuar ilmu pengetahuan yang tidak hanya menerangi bangsa sendiri, tetapi memberikan manfaat bagi peradaban manusia. Lebih daripada sekedar penghasil ilmu, profesor juga memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai dan etika akademik. Untuk itu, kami sangat berharap para profesor dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menegakkan integritas akademik. Keilmuan yang tinggi harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Para profesor Universitas Syah Kuala bukan hanya pembawa obor ilmu, tetapi juga cahaya moral dan integritas yang akan menerangi jalan kemajuan bangsa kita.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada seluruh profesor baru yang akan kita kukuhkan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai capaian para profesor Universitas Syekh Kuala ini dan niat baik kita semua, sehingga ke seluruh kepakaran dan kompetensi yang kita miliki akan semakin mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita saksikan bersama pemutaran video profil dan orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Rita Katir, STP MSc, Profesor pada Fakultas Pertanian, dengan judul Pengembangan Teknologi Pengolahan PLIU Mewujudkan Produk Halalan Tayyiban di Tengah Masyarakat Aceh. Rita Katir, Tali Goresan Hatiku, dengan fokus riset pada produk warisan budaya Aceh, PLIU, menyandang gelar sebagai profesor di bidang teknologi pasca panen. Dilahirkan 45 tahun lalu di Banda Aceh, dari Ibunda Doktoranda Haja Armanusah Ali dan Ayahanda Doktorandes Haji Rusli Ibrahim. Dia menikah dengan seorang civil engineering spesialis, Khairul Syah Mega, dan telah dikaruniakan 3 orang putri. Tumbuh dan dibesarkan dalam kesederhanaan dengan nilai-nilai cinta, kasih sayang, kejujuran, keberanian dan kebenaran telah membuatnya berhasil mendulang prestasi. Selalu menjadi yang terdepan sebagai juara 1, ketua kelas, pernah menjadi ketua OSIS pada sekolah MTSN Tungkuk, dan lulus sarjana pada Prodi Teknik Pertanian dengan predikat cum laude tahun 2002. Perjuangan pertamanya menegakkan nilai yang diyakini benar dengan keberanian adalah memperjuangkan pasfoto berjilbab pada ijazah man, ijazah sarjana dan paspor. Dia sangat mencintai penelitian. Pada tahun 2006 dia mendapatkan beasiswa pasca tsunami dari DAAD untuk melanjutkan S2 ke Jerman, tepatnya di Jos August University Göttingen. Berani maju ke depan sehingga berkesempatan hadir dalam beberapa kegiatan ilmiah, menyelesaikan studi tepat waktu, dan berhasil menyelesaikan pendidikan doktor pada tahun 2011 dalam usia 32 tahun, dan terpilih menyampaikan pidato wisuda yang turut dihadiri oleh kedua orang tua tercinta, merayakan kebahagiaan bersama mereka. Dia fokus melakukan riset pengeringan tipe pengering terowongan Hohenheim berbasis energi matahari. Menghasilkan pengering terowongan Hohenheim Aceh membawanya meraih juara 1 lomba teknologi tepat guna Kota Banda Aceh tahun 2019. Selama periode 2015 sampai dengan 2024 telah membimbing 27 penelitian mahasiswa S1 terkait alat pengering ini. Berhasil melakukan modifikasi terkait struktur alat, pengembangan pengontrol otomatis PID untuk kipas inlet dan outlet, solar kolektor paralel, dan tungku biomasa. Penelitian telah dilakukan terhadap berbagai produk meliputi PLIU, cabai merah, kunyit, jahe, coklat, kopi, dan asam sunti dengan hasil peningkatan kualitas dan percepatan proses pengeringan. Hobi menulis. Opini pertamanya publish di Harian Serambi Indonesia pada April 2007. Telah menulis 106 artikel ilmiah terdiri dari 48% jurnal, 20% proceeding, dan 33% opini. 67% sebagai penulis utama, 4% sebagai penulis korespondensi, dan 29% sebagai penulis anggota. Dan 20% dari seluruh artikel tersebut ditulis dalam bahasa Inggris, serta telah menghasilkan 83 orang sarjana S1. Berkesempatan melanglang buana di 10 negara di 3 benua, dengan pengalaman tersepi dalam keramaian selama 12 hari di negara Meksiko karena tidak pernah bertemu dengan saudara seiman. Dengan cita-cita dan perencanaan yang matang, dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2014 dalam usia 35 tahun. Prestasi lainnya meliputi pernah menjadi tenaga pendampingan penyusunan RPJM Kabupaten Benar Meriah, menjadi tenaga ahli pada Dinas Ketahanan Pangan, reviewer jurnal,
editor, dan pernah masuk bursa kandidat dekan Fakultas Pertanian tahun 2023. SK Guru Besar ini merupakan hadiah ulang tahun ke-45 karena TMT-nya juga bertepatan dengan tanggal kelahirannya. Kilas balik kehidupannya tercatat dalam per era 2004 mengalami musibah tsunami, 2014 berhaji, dan 2024 meraih gelar guru besar. Ia meyakini bahwa titik ini bukanlah puncak perjuangan, namun merupakan estafet untuk perjuangan selanjutnya sampai ajal menutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Akademik Universitas Syah Kuala, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Syah Kuala, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Syah Kuala, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Dewan Profesor Universitas Syah Kuala, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Syah Kuala, para tamu undangan, keluarga, guru, sahabat, rekan sejawat, dan para mahasiswa sekalian. Mengawali segalanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir pada forum mulia ini, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Syah Kuala dalam rangka pengukuhan guru besar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Pengembangan Teknologi Pengolahan PLIU mewujudkan produk halalan thayyiban di tengah masyarakat Aceh. Salah satu produk warisan budaya Aceh yang patut kita lestarikan adalah PLIU. PLIU dihasilkan dari satu proses pengolahan minyak kelapa yang indigenous, artinya tidak dimiliki di daerah lain di dunia. Saya tumbuh dan dibesarkan dalam tradisi ini. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa proses pengolahan PLIU merupakan proses yang sangat efisien dengan zero waste. Artinya dalam satu kali proses pengolahan, kita akan menghasilkan 3 produk sekaligus, yaitu PLIU, minyak simplah, dan minyak pli. Selanjutnya, PLIU sendiri ternyata merupakan makanan fungsional karena mengandung protein yang tinggi dan juga mengandung bakteri asam laktat dengan pH 4-5. Kemudian rendemennya juga sangat tinggi mencapai 50%, terdiri dari 22% PLIU dan 22% minyak. Proses pengolahan PLIU ini sangat unik dan menarik, namun membutuhkan ketekunan tingkat tinggi dan tahapan yang panjang, sehingga membutuhkan proses 15-16 hari kerja dalam satu proses pengolahan, di mana masyarakat masih menggunakan peralatan tradisional dalam proses pengolahannya. Hadirin yang berbahagia, inilah teknologi pengolahan PLIU secara konvensional yang perlu kita tingkatkan untuk pelestarian PLIU. Pada tahun 2020, kami mendirikan sebuah UKM bernama Megah Pli di Kabupaten Aceh Besar yang beranggotakan beberapa orang generasi muda yang berminat pada usaha pelestarian PLIU. Selanjutnya kami telah melaksanakan berbagai penelitian terkait bermitra dengan UKM Megah Pli sebagai tempat aplikasi hasil penelitian. Salah satu tahapan penting dalam proses pengolahan PLIU adalah pengeringan. Metode pengeringan dengan cara penyemuran langsung di bawah matahari terbuka sudah layak kita tinggalkan dan tidak dapat digunakan untuk menjamin kualitas PLIU. Juga dalam hal industri ingin melakukan sertifikasi halal akan terhambat pada proses perolehan sertifikasi halal yang mensyaratkan produk itu harus dijemur maksimal 1 meter di atas tanah apabila dalam kondisi terbuka. Maka pada tahun 2015, saya bersama suami tercinta dalam kapasitasnya sebagai seorang civil engineering spesialis memulai riset pengembangan sebuah teknologi pengering terowongan asal Jerman yang bernama Hohenheim Solar Tunnel Dryer. Desain pengering kami buat berciri khas yang pertama, rangkanya kami buat dari besi holo dengan sistem bongkar pasang, kemudian sudah menggunakan penutup transparan berbahan polikarbonat dan juga sudah menggunakan loyang portable. Kami juga sudah mengembangkan PID controller sehingga kipas inlet dan outletnya hidup dan mati secara otomatis mengikut perkembangan cuaca. Kemudian kita juga sedang mengembangkan solar kolektor paralel dan tungku biomasa yang diharapkan dapat menjadi backup sehingga alat pengering ini tidak hanya bisa bekerja selama ada sinar matahari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dapat kita lihat perubahan kondisi sebelum dan setelah penerapan teknologi pengering terowongan Hohenheim Aceh pada industri PLIU Megah Pli. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penggunaan alat pengering ini dapat mempercepat proses pengeringan menjadi 1-2 hari pada cuaca cerah.
Suhu pengeringannya 45 sampai 55 derajat Celcius dan RH juga di bawah 70%. Jadi proses pengeringan menjadi lebih cepat dan satu lagi kita bisa menjamin kehalalan produk yang kita hasilkan. Hadirin yang mulia, salah satu pantun Aceh yang terkenal adalah Pat Ranub yang hana mirah, Pat penerah yang hana bajo, Pat haba yang hana salah, hana baawai tente bak dudo. Nah, ini adalah penerah, merupakan alat pengepres peliu tradisional. Dan kita sudah layak memuseumkan alat ini. Sebagai alternatif kami telah merancang alat pengepres hidrolik peliu, yang mana alat ini dapat meringankan pekerjaan, memudahkan pekerjaan, mempercepat proses, juga mengurangi jumlah pengepresan, tidak membutuhkan tenaga otot, menghasilkan peliu yang tidak berminyak, serta meningkatkan rendemen minyak peli. Di foto dapat dilihat bagaimana perubahan kondisi setelah megah peli menggunakan alat pengepres peliu. Adapun teknologi pengemasan peliu yang digunakan saat ini adalah menggunakan kemasan standing pouch yang turut saya bawa, yaitu standing pouch berwarna hitam untuk mencegah radiasi matahari, dan kita juga memasukkan serap oksigen di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur simpan peliu megah peli ini mencapai 2 tahun, sehingga kita bisa memasarkan produk ini di berbagai marketplace ke seluruh dunia. Serangkaian riset telah kami laksanakan bersama teman-teman saya yang kami namakan Tim Peneliti Sri Kandi Aceh. Dengan berbagai tema riset meliputi kajian terhadap bahan baku peliu, proses fermentasi, sifat fisikokimia peliu, peningkatan kualitas minyak, peningkatan nilai tambah produk peliu melalui inovasi sabun mandi, sabun spa, sabun peli Aceh, di mana beberapa hasil penelitiannya telah kami publikasikan pada jurnal maupun proceeding. Dari catatan perjalanan riset dan pengabdian saya dan teman-teman dapat kita simpulkan bahwa peningkatan teknologi pengolahan peliu memberikan berbagai manfaat kepada kita, meliputi peningkatan produktivitas dan kualitas peliu, penjaminan status halalan Taipan pada produk yang kita hasilkan, peningkatan kesehatan para pengusaha tani agroindustri peliu, meringankan memudahkan pekerjaan dan memperpanjang umur para pengusaha tani, dan salah satu yang sangat penting adalah menjadi peningkatan daya tarik bagi generasi muda untuk menjadi estafet pengusaha agroindustri peliu di masa depan. Bapak Ketua Senat, Bapak Rektor, para anggota Senat, akademik, serta para hadirin sekalian, pada akhir pidato ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kehidupan saya. Pertama dan yang utama adalah kepada kedua orang tua saya, Ibunda tercinta Dr. Andah Haja Armanusa Ali, dan Allahyarham Abu Dr. Andas Haji Rusli Ibrahim. Keduanya adalah madrasatul ula bagi saya. Pencapaian anugerah gelar profesor di bidang teknik pasca panen Ananda persembahkan kepada kedua orang tua. Selanjutnya terima kasih kepada suami tercinta Khairul Syahmega yang telah menjadi tulang punggung bagi pencapaian ini, membantu saya dengan segenap jiwa dan raganya. Serta anak-anak tercinta Durratu Syahmega, Zahiratu Syahmega, dan Najwa Khailifah yang selalu mendoakan Umu dengan tulus. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro yang telah memberikan persetujuan pengangkatan saya sebagai profesor dalam bidang ilmu teknik pasca panen, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi saat ini yaitu Bapak Brian Yuliarto. Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan beserta para wakil rektor yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan profesor ini, Ketua Senat Akademik Universitas Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar MS dan seluruh anggota Senat Akademik Universitas yang telah mencermati usulan profesor saya, dan Komisi B yang telah memberikan masukan pada saat pemaparan visi misi profesor saya. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Pertanian Profesor Insinyur Sugianto PhD beserta jajarannya. Istimewa kepada Ibu Dr. Zuraida Sugianto yang turut hadir pada hari ini. Komite Integritas dan tim asesor Universitas Syah Kuala yang telah memeriksa dan memberikan banyak masukan dalam usulan profesor. Bapak Ketua Senat Fakultas Pertanian Profesor Dr. Insinyur Hasanuddin MS dan seluruh anggota Senat Fakultas Pertanian. Direktur Sumber Daya Universitas Syah Kuala Profesor Dr. Muhammad Hambal. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Ibu Siti Aminah SEMM dan Spesial Operator Sister Mbak Miftahul Jannah. Bapak Ketua Departemen Teknik Pertanian Dr. Muhammad Idham STP dan Bapak Sekretaris Departemen Dr. Safrizal ST MSI. Subbagian Kepegawaian dan Sumber Daya Fakultas Pertanian spesial kepada Kak Devianti dan Bapak Saifuddin Zuhri. Para guru yang telah mendidik dan membimbing saya dengan ikhlas dan penuh keteladanan mulai dari TK, MIN, MSen dan sampai MAN.
Di antaranya Ibu Hajah Salwiah Awahab, Ibu Hajah Nurlailawati, Bapak Helmi Nalori, Bapak Burhanuddin Umar, Bapak Sulaiman dan Ibu Cut Ubid yang menonton dari rumah. Terima kasih Ibu. Terima kasih yang telah berhadir di sini Ibu Hajah Rayati, Ibu Hajah Sri Harayuningsih, Bapak Ahmad Hamim, Kepala Min 20 Aceh Besar Ibu Adriah SAGMA, Kepala M Sentungko Bapak Sudirman SAG, dan Kepala Sekolah Man 1 Banda Aceh Ibu Dr. Nursiah SAG MPD. Para dosen di Teknik Pertanian, atas bimbingan dan dukungan dan kerjasamanya, teristimewa kepada dosen pembimbing skripsi saya, almarhum Ibu Safriani STPMSI, dan Ibu Dr. Yusmanizar STMP, serta guru-guru saya, Dr. Syahrul, Profesor Dr. Ikhwana, Profesor Dr. Devianti, Profesor Dr. Ramayanti Bulan, dan Bapak Dr. Mustafril. Teristimewa, Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdi Awahab, Rektor Universitas Syahkuala, periode 2002 sampai 2006 beserta Ibu Suharni yang telah bersedia hadir. Sponsorship Bapak Munawar Esos, MSI, Ketua Fraksi PKB DPRA, Profesor Dr. Ismail Sulaiman, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tuku Umar, Ustadz Ikram Tandi Eva dari Megah Mart, Mbak Heni Sulistiorini, Founder and CEO Kanagara, Bapak Indra Nasution, Wakil Ketua DPRK Sabang, Haji Rahmadon Tosari Fauzi PhD, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekah. Guru-guru saya di Gottingen, Profesor Luke, PD Martin Warbas, Profesor Fawazik, Dr. Kuhna, Profesor Fidal, dan Profesor Sleh. Kakanda saya Haji Muhammad Tolal LC MSI beserta keluarga. Adinda saya Haji Mahirul Atar SPDI dan Ziaul Haq SIP beserta keluarga. Keluarga besar Abu yang sudah hadir di sini, ada ayahnya Dr. Syamaun, Makci Aisyah, Mucut, Ayahanda Yahcut Waisyul Karani Ali, penggagas Dayah Darul Ihsan Krungkale beserta Bunda Marlina, Kak Ani dan Bang Iwan yang sudah hadir, terima kasih untuk meja belajarnya. Cubit Jamal dan keluarga yang lain. Keluarga besar Mama, ada Pak Cik Fuadi di sini, Cik Gufran, anggota DPR RI fraksi PKS, dan seluruh keluarga yang lain. Keluarga besar Abah, Mak Wan, Uti, Uning, Hasanul Faisal, Hasanul Fikri SEMM, kemenakan kami, Raisul Mukhlis sebagai Direktur Utama Bank Mustaqim Aceh, juga Mirzatul Qadri, Profesor Dr. Heru Fahlevi, dan keluarga-keluarga yang lain, guru sekaligus sahabat Abu diantaranya Bapak Burhan Ali, Bapak Dr. Andes Haji Sofyan Saleh, Ketua Mahkamah Syariat Aceh yang pertama, Dr. Haji Taqwadin Husin SHMS, Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, Bapak Insinyur Alfian Ibrahim, dan Bapak Maimun Yusuf. Keluarga di Jerman, Mbak Uli Bremen dan Tini Bovenden yang menonton secara online, UKM Megahpli, UKM Adeto Aceh, dan UKM Wina Mandiri. Terima kasih spesial kepada Master PLIU yang mengajar saya. Yang pertama Ibunda Dr. Anda Hajar Manusahali, Makci Aisyah, Nyakwa Juwariah, dan almarhum Makni. Dokter keluarga kami yang sudah berhadir di sini, salah satunya Dr. Gigi Rafinus Arifin, terima kasih. Teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, diantaranya Nur Rahmi SPDI MPD dan keluarga, Profesor Yunis Rina Kismullah, Profesor Murna Muzaifa, Dr. Jud Erika, Yani Prihatin Ritonga, Yusniar, Siti Sarah, Yunita, Sri Mulyati, Marai Rahmawati, Sri Mariati Spesial, Rizal Syahyadi, ST, MN, SC, Direktur Politeknik Luk Sumawe, Dr. Muharfiza, STPMSI, Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, PEPI, teman-teman Tasnat, spesial kepada Triangle Partnership Pelopor atau Pionir, Profesor Dr. Samadi, Profesor Hizir, Profesor Ashabul Anhar, dan Profesor Dr. Iis Aisyah. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas doa dan dukungan yang diberikan. Ketua Senat, Bapak Rektor, para anggota Senat Akademik, serta para hadirin sekalian, demikian pidato Profesor yang dapat saya sampaikan. Mohon diperbanyak maaf atas segala kesalahan. Sekiranya seluruh air lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, maka sungguh akan habis air laut itu sebelum habis ilmu Allah ditulis. Sekiranya ditambah, maka akan terjadi hal yang serupa. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Untuk diri saya, keluarga, dan para kolega semuanya, mari kita teruskan perjuangan pengembangan ilmu pengetahuan dan lautan ilmu Allah yang maha luas. Semoga anugerah Profesor ini tidak menjadikan kita berhenti dari pengembangan diri dan ilmu pengetahuan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, pengukuhan profesor oleh Ketua Senat Akademik Universitas Syah Kuala kepada Profesor Dr. Insinyur Eli Kusumawati M.Agrig SC, Profesor Dr. Insinyur Helmi M.Agrig SC, Profesor Dr. Hewan Erwin MSc, Profesor Dr. Rita Katir STP MSc, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Fadil STP MSc, dan Profesor Dr. Teku Ahmad Yani SHMHum. Dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Ketua Senat Akademik Universitas, dimohon untuk mengukuhkan profesor. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, 17 Juli 2025, Ketua Senat Akademik Universitas Syah Kuala dengan resmi mengukuhkan saudara. 1. Profesor Dr. Insinyur Eli Kusumawati M.Agrig SC sebagai profesor dalam bidang ilmu hortikultura pada Fakultas Pertanian. Kedua, Profesor Dr. Insinyur Helmi M.Agrig SC sebagai profesor dalam bidang ilmu agroekoteknologi atau agroteknologi pada Fakultas Pertanian. 3. Profesor Dr. Hewan Erwin MSc sebagai profesor dalam bidang ilmu bedah veteriner pada Fakultas Kedokteran Hewan. 4. Profesor Dr. Rita Katir STP MSc sebagai profesor dalam bidang ilmu teknik pasca panen pada Fakultas Pertanian. 5. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Fadil STP MSc sebagai profesor dalam bidang ilmu rekayasa industri pertanian pada Fakultas Pertanian. Dan keenam, Profesor Dr. Teku Ahmad Yani SHMHum sebagai profesor dalam bidang ilmu hukum perusahaan pada Fakultas Hukum. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, kami percaya saudara-saudara dapat mengemban amanah jabatan profesor dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Banda Aceh, 17 Juli 2025, Ketua Senat Akademik Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar MS. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pengalaman kalung jabatan profesor oleh Rektor, didampingi oleh Ketua Senat Akademik Universitas dan Sekretaris Majelis Wali Amanat.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada seluruh anggota Senat Akademik Universitas dimohon berdiri. Kepada Rektor, Ketua Senat Akademik Universitas, Sekretaris Majelis Wali Amanat, dan Profesor yang dikukuhkan, dimohon kembali ke tempat semula. Dan kepada anggota Senat Akademik Universitas, dipersilakan duduk kembali. Ketua Senat Akademik Universitas Syah Kuala menutup sidang terbuka. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu dalam mengikuti seluruh rangkaian acara sidang terbuka Senat Akademik Universitas Syah Kuala pada hari ini. Kami menyampaikan syukur alhamdulillah atas pengukuhan Profesor Dr. Eli Kusumawati M.Eng. SC, Profesor pada Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Helmi M. Agrik SC, Profesor pada Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Hewan Erwin MSc, Profesor pada Fakultas Kedokteran Hewan, Profesor Dr. Rita Katir, STP MSc, Profesor pada Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Padil, STP MSc, Profesor pada Fakultas Pertanian, dan Profesor Dr. Teguh Ahmad Yani SH MHum, Profesor pada Fakultas Hukum. Kamis tanggal 17 Juli 2025 kami tutup secara resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, foto bersama Rektor, Ketua Senat Akademik Universitas, dan Sekretaris Majelis Wali Amanat. Kepada Profesor yang dikukuhkan dan Bapak atau Ibu pendamping, dimohon untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Rektor beserta Ibu, Ketua Senat Akademik Universitas beserta Ibu, Sekretaris Majelis Wali Amanat beserta Ibu, dimohon untuk bergabung bersama para profesor yang dikukuhkan. Dan kepada Senat Akademik Universitas, dimohon berdiri. Baik, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Berikutnya dengan logo USK Unggul. Kembali kita hitung bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Rektor beserta Ibu, Ketua Senat Akademik Universitas beserta Ibu, Sekretaris Majelis Wali Amanat beserta Ibu, anggota Senat Akademik Universitas, dan diikuti oleh undangan lainnya. Sudah boleh menempati. Iya. Menempati tempat itu.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah serangkaian upacara pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Eli Kusumawati M.Agrig SC, Profesor pada Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Helmi M.Agrig SC, Profesor pada Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Hewan Erwin MSc, Profesor pada Fakultas Kedokteran Hewan, Profesor Dr. Rita Katir STP MSc, Profesor pada Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Fadil STP MSc, Profesor pada Fakultas Pertanian, dan Profesor Dr. Teguh Ahmad Yani SHMHum, Profesor pada Fakultas Hukum. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi